pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Devi Windasari SPD. Saya mahasiswa di LPTK Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah. Dengan nomor peserta PPG 20150139327 NIM X902308273. Saya adalah seorang guru dari SD Negeri 26 Nangatampang, Kecamatan Kayen Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tes ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kesempatan untuk bertemu lagi di pagi hari ini.
yang memadukan musik, misalnya gerakan, ekspresi, ya. Kemudian di sini masalah pubertas, ya, perubahan antara dari perempuan dengan laki-laki, yaitu hanya tidak menjelaskan intinya saja, ya, intinya saja. Misalnya di sini pubertas adalah fase pertumbuhan di mana akhirnya anak itu mengalami ataupun mencapai kematangan reproduksinya, ya. Tadi kan kalau perempuan itu seperti apa? Susunya membesar, kan? Jenjangnya melebar. Akan cowok seperti apa? Suaranya baru berubah. Kemudian jenggotnya tuh. Kemudian tubuhnya apa ini? Jantungnya, kan itu perbedaan antara perempuan dan laki-laki, ya. Nah, itu perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 6, subtema 2 seperti yang Ibu katakan tadi. Tema 6 itu adalah menuju masyarakat sehat, sedangkan subtema 2 itu membangun masyarakat sejahtera, ya. Kemudian sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan masalah misalnya pubertas, ya. Nah, sedetail-detailnya maksudnya Ibu akan jelaskan mulai dari awal sampai hingga perubahan itu terjadi misalnya di wanita atau perempuan, di laki-laki, ya. Kemudian tarian yang ada di Indonesia dan asalnya, ya. Ibu akan menjelaskan nanti. Nah, jadi kalian Ibu akan memutar video nanti, ya. Ibu akan memutar video. Kemudian kalian akan mengamati nanti, ya, video yang akan Ibu putar. Kalian melihat di situ. Nah, jadi tarian ini misalnya tarian apa tadi yang kalian tahu? Tadi Raja Baru. Iya, Raja Baru mana asalnya? Nanti kalian akan mengamati seperti yang Ibu putarkan. Kita mengamati tadi, nanti kalian akan dibagi tugas, akan dibagikan LKPD secara kelompok, ya. Nanti dibagi secara kelompok. Di sini kan ada nanti mungkin bisa 4 kelompok, kan? Nah, nanti bisa ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti kalau Ibu sudah membagikan kelompoknya, nah, tugas kalian itu apa? Ayo, tugasnya apa? Mengerjakan LKPD atau soal yang telah Ibu berikan, ya. Nah, itu yang dikerjakan. Kemudian dalam berdiskusi atau berkelompok itu harus menerapkan sikap apa? Disiplin, ya. Kemudian apa lagi? Saling menghargai pendapat antara si A dan si B. Dalam berdiskusi. Nah, nanti setelah Ibu putarkan videonya di depan, kalian mengamati, ya. Mengamati tentang pelajaran yang kita ambil untuk hari ini, ya. Sekarang kalian perhatikan, Ibu akan memutar video di depan. Kalian perhatikan, nanti setelah itu Ibu akan ada tugas, ya, membagikan LKPD-nya. Baiklah, sekarang Ibu akan memutarkan video pembelajaran yang kita akan bahas hari ini, ya. Iya, Bisa kalian simak ke depan. Nanti kan kasih pertanyaan, ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 2, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Tari tunggal. Di dalam seni tari, terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria ataupun wanita. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah. Penari wanita membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru.
Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara upacara adat daerah setempat. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Tari tunggal kreasi baru merupakan hasil perubahan gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Gerakan tari kreasi diciptakan oleh seorang koreografer. Berikut contoh tari yang biasanya dibawakan secara tunggal. Ada tari legong yang berasal dari Bali, tari gambyong dari Yogyakarta, tari telana topeng dari Yogyakarta, tari kandagan dari Jawa Barat, tari merak dari Jawa Barat, tari jaipong Jawa Barat, tari kancet lasan dari Kalimantan Timur, dan tari gandrung dari Jawa Timur. Ragam tari daerah. Indonesia memiliki beragam tari daerah yang unik dan khas. Sebagai warga negara, kita harus melestarikan tari daerah. Kita bisa melestarikannya dengan mengenali tari daerah dan asalnya, serta menghafal gerakan tarinya. Ayo perhatikan beberapa contoh ragam tari daerah yang ada di Indonesia. Ada tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng kuncaran dari Jawa Barat, tari yapong dari DKI Jakarta, tari gong dari Kalimantan Timur, dan tari remong dari Jawa Timur. Gerak tari kandagan. Tari kandagan berasal dari Jawa Barat. Kandagan berasal dari kata kandaga dalam bahasa Sunda yang berarti tempat untuk menyimpan perhiasan. Tari kandagan adalah tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Properti yang digunakan pada tari tunggal. Setiap tari tunggal memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti merupakan perlengkapan yang digunakan oleh penari ketika mementaskan sebuah tarian. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang ditampilkan. Ayo perhatikan properti dalam tari tunggal berikut. Ada selendang, kipas, topeng, tombak, payung, dan piring. Sobat cerdas, coba perhatikan tahap perkembangan manusia berikut ini. Pada tahap manakah manusia mengalami masa pubertas? Jawabannya adalah masa remaja. Jadi, pada masa remaja terjadi masa pubertas. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan kematangan fungsi reproduksi. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh. Masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10-13 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun.
Sahabat cerdas, lalu tahukah kalian ciri-ciri masa pubertas? Pada masa pubertas terjadi perubahan utama atau primer dan perubahan fisik atau sekunder. Perubahan primer terjadi di dalam tubuh, sehingga ciri-cirinya tidak tampak pada tubuh. Sedangkan perubahan sekunder terjadi di luar tubuh, sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Berikut ini ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Perubahan utama atau primer ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau mulai diproduksinya sel sperma. Sedangkan perubahan fisik atau sekunder antara lain tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, tumbuh kumis dan jakun, dada terlihat bidang, suara berubah menjadi lebih berat, kulit berminyak dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada perempuan antara lain perubahan utama atau primer ditandai dengan menstruasi atau haid atau mulai diproduksinya sel telur atau ovum. Kemudian perubahan fisik atau sekunder antara lain tumbuhnya rambut di area ketiak dan kemaluan, payudara mulai membesar, pinggul melebar, kulit berminyak dan berjerawat. Sahabat cerdas, lalu apa yang harus kamu lakukan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Sahabat cerdas, sekarang coba perhatikan tips sukses masa pubertas berikut ini. Tips sukses masa pubertas. Pertama, ingatlah untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan positif. Keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik, karena masa pubertas merupakan masa pencarian jati diri. Jadi jangan sampai kalian salah dalam bergaul. Bergaulan dengan teman yang mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Mulailah menekuni hobi dan bakatmu, karena mungkin hobimu saat ini akan menjadi jalan suksesmu di masa yang akan datang. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang masa pubertas. Jangan takut memasuki masa pubertas. Ingat untuk jaga diri, jaga kebersihan, dan jaga pergaulan. Ya, kita sudah sama menyimak ya jelas tentang video jenis-jenis tarian yang ada di Indonesia dan masa pubertas ya. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Tadi kan udah dibagikan, di sini ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok ya. Ada terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok
hasil diskusinya. Ayo, 2 orang. Maju ke depan. Tari pendek tari gendang Jawa Barat, tari topeng Yogyakarta, tari Jawa Timur, tari Yogyakarta, tari Jawa Tengah, tari Jawa Barat, tari Sinta, Sumatera Barat. Nah, ya itu. Jadi saya sekarang Ibu minta yang kelompok belakang itu untuk bertanya kepada kelompok 1. Apa saja? Apa saja nama tarian yang ada di Indonesia? Dari kondangan katanya. Dari Jawa Barat. Kemudian apa lagi nama budaya? Iya, cukup ada 4 saja. Apakah puas dengan jawabannya? Iya. Sekarang untuk kelompok 1 silakan duduk. Hasilnya silakan. Sekarang Ibu minta 1 kelompok lagi untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan untuk kelompok ini maju ke depan. 2 orang, 2 orang. Satunya 2 orang. Ayo. Ayo, kita maju ya. Ayo, baca. Yang nyari. Masa anak-anak. 1. Suara nyaring. 2. Belum tumbuh jakun. 3. Belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. 4. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. 5. Keringat belum banyak. Masa remaja. 1. Suara menjadi lebih berat. 2. Tumbuh jakun. 3. Tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. 4. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. 5. Keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Perempuan. Masa anak-anak. 1. Suara nyaring. 2. Pinggul belum melebar. 3. Payudara belum membesar. 4. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. 5. Keringat belum banyak. Masa remaja. 1. Suara nyaring. 2. Pinggul melebar. 3. Payudara membesar. 4. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. 5. Keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Sekarang untuk silakan untuk kelompok yang memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju ke depan ini. Selanjutnya silakan berikan pertanyaan. Apa beda laki-laki dan perempuan waktu Masa beda. Suara menjadi lebih berat. 2. Tumbuh jakun. 3. Tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. 4. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. 5. Keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Sedangkan perempuan. 1. Suara menjadi lebih nyaring. 2. Pinggul melebar. 3. Payudara membesar. 4. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. 5. Keringat semakin banyak dan tumbuh jerawat. Oke, sudah puas dengan jawabannya? Wah. Iya, terima kasih untuk kelompok ini.
tidak terjadi pada perempuan. Sedangkan perempuan itu perubahannya itu misalnya apa? Sifat terjadi pada pubertasnya. Cenderung mengalami emosi yang berubah. Seperti apa tadi masa pubertasnya perempuan? Menstruasi. Sampai kemudian pinggang mulai melebar, tubuhnya payudara. Itu juga ciri-ciri dari masa pubertas perempuan. Nah, mungkin yang bisa Ibu jelaskan sedikit masalah materi yang kita ambil itu cuma cukup di sini dulu. Dari sekian kelompok, ini kan ada 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Dari nilainya yang paling bagus itu terdapat di kelompok 1. Sebagai tanda terima kasih atau penghargaan untuk kelompok 1, Ibu akan memberikan sedikit bingkisan, ya, sedikit bingkisan, walaupun itu sederhana, tapi bermakna. Untuk kelompok 1, coba maju ke depan, ayo. Kelompok 1. Mungkin di sini pembicaraan kita itu akan memberikan tindak lanjut itu evaluasi ya. Ada sedikit pertanyaan lagi ya. Ibu kasih evaluasinya ada 10 nomor soal. Cara menjawabnya kalian tinggal memberikan tanda si dan. Lebar evaluasinya di sini ada 10 nomor. Nah, mana menurut kalian jawaban yang benar? Kalian ya. Sekarang Ibu bagikan ini adalah per orang atau mandiri ya. Bilanglah pada jawaban yang menurut kamu benar ya. Ayo dikerjakan. Nanti siapa yang udah selesai kumpulkan kepada ketua kelompoknya yang tadi biar tidak ramai-ramai ke depan. Ya, kumpulkan di depan. Selesai ya. Selesai. Ya.
Kemudian jenis-jenis nama tarian yang ada di Indonesia. Ya, seperti tadi tari pendek itu berasal dari